Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan presentasinya, yaitu dipresentasi oleh kelompok 5, yaitu tentang larutan reaksi untuk penelitian biologi. Nah, sebelumnya mohon maaf karena yang akan tampil adalah 2 orang, karena 2 orang lagi sedang ada kendala begitu. Nah, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Fiona. Oh, ada 3 orang. Baiklah, untuk presentasi pertama akan dilakukan oleh Fiona. Kepada Fiona dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang larutan bereaksi untuk penelitian biologi. Yang pertama, larutan bereaksi umum. Larutan bereaksi umum adalah larutan yang digunakan sebagai bahan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Contohnya ada asam sulfat dan natrium hidroksida. Next. Asam sulfat yaitu asam mineral atau zat anorganik yang sangat kuat. Zat ini larut di dalam air. Asam sulfat berpenampilan seperti cairan, berminyak, dan tak berwarna juga tak berbau. Yang kedua ada natrium hidroksida, yaitu salah satu bahan kimia laboratorium yang bersifat basa kuat dan dapat larut dan mengion di dalam air menghasilkan ion Na dan OH. Pada suhu ruangan, NaOH merupakan kristal padat dengan struktur ortorobik berwarna putih, tidak berbau, dan dapat menyerap uap, air, dan karbon dioksida langsung dari udara. Next. Ciri-ciri larutan bereaksi umum. Yang pertama, sering terdiri dari bahan asam, basa, garam, pelarut organik, dan buffer. Yang kedua, umumnya kurang sensitif dengan molekul tertentu. Yang ketiga, sering tersedia secara komersial. Yang keempat, umumnya lebih murah dan mudah didapat. Next. Bentuk bereaksi umum yang pertama ada PHBS, yakni digunakan untuk menjaga pH konstan dalam berbagai eksperimen, mencuci sel, dan membilas jaringan. Yang kedua ada trace buffer, yakni sering digunakan dalam biokimia dan biologi molekuler, misalnya dalam elektroforesis gel. Yang ketiga ada gram stain, untuk mengklasifikasikan bakteri menjadi gram positif dan gram negatif. Selanjutnya ada hematoksilin dan eusin untuk pewarnaan jaringan dalam histologi. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi berikutnya akan dipresentasikan oleh Flora. Kepada Flora dipersilakan. Flora, apakah bisa melanjutkan presentasinya? Baiklah, untuk materi berikutnya akan saya lanjutkan. Berhubung Flora sedang ada kendala. Nah, materi berikutnya itu tentang larutan reaksi khusus. Nah, larutan reaksi khusus ini adalah larutan kimia yang digunakan dalam percobaan atau penelitian untuk mengidentifikasi atau menguji keberadaan suatu senyawa atau zat tertentu dalam sampel biologi.
Ciri-cirinya yaitu dapat mengandung senyawa yang kompleks, enzim, antibodi, dan lain-lainnya. Lalu dirancang untuk memiliki sensitivitas dan spesifikasi yang tinggi, dan seringkali disiapkan secara khusus di laboratorium atau sumber khusus, dan seringkali harganya lebih mahal dan jumlahnya terbatas. Untuk bentuk reaksi COVID ini bisa berupa larutan glikol, yaitu larutan yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya pati. Larutan Lugol terdiri dari campuran iodin dan potasium iodida. Lalu ada larutan diuret, yaitu larutan yang digunakan untuk mendeteksi protein dalam sampel. Larutan dioret akan menghasilkan warna ungu jika protein terdeteksi atau ada di dalam larutan yang diuji. Lalu ada larutan Sudan 4, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi adanya lemak dalam sampel. Larutan ini akan memberikan warna merah jika adanya lemak. Lalu ada larutan Benedict, yaitu digunakan untuk menguji keberadaan gula pereduksi dalam sampel. Larutan ini akan menghasilkan endapan merah bata jika ada gula pereduksi hadir, dan lain-lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman atau kakak-kakak yang memiliki saran? Kalau tidak, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Apakah tidak ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan sarannya? Izin bertanya kelompok penyaji. Ya, Fania dipersilakan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Inita dengan NIM 23231053. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu apakah dalam setiap reaksi, semua reaksi itu akan habis bereaksi atau tidak? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Fania. Bisakah Fania menuliskan pertanyaannya di grup? Apakah ada dari teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Iksan dipersilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Iksan dengan NIM 23231044. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi reaksi umum dalam suatu reaksi kimia. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ihsan. Pertanyaannya jangan lupa ditulis di grup ya. Izin menjawab, moderator. Baik, kepada Flora dipersilakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fania, di mana pertanyaan itu apakah semua reaksi habis saat direaksikan? Jawabnya tidak. Pada reaksi tertentu itu memiliki masa yang tidak dapat
habis direaksikan, sehingga biasanya tersisa seperti serbuk ataupun benda-benda kecil lainnya. Terima kasih. Bagaimana Aura? Apakah pertanyaannya jawabannya bisa diterima? Maaf moderator, itu pertanyaan dari Fania. Oh maaf, apakah Fania sudah bisa menerima jawabannya? Baik, terima kasih kepada Flora. Jawabannya sudah bisa dimengerti. Terima kasih kembali kepada Fania. Baiklah, untuk pertanyaan Aura, saya akan berusaha menjawabnya. Yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengidentifikasi prediksi umum dalam suatu prediksi kimia. Nah, ada beberapa cara untuk mengidentifikasi prediksi umum dalam suatu prediksi kimia, yaitu yang pertama bisa dengan melakukan uji warna. Beberapa reaksi memiliki warna khas yang dapat diidentifikasi secara visual. Misalnya larutan besi klorida berwarna kuning, sedangkan larutan kalium permanganat berwarna ungu. Lalu kita bisa juga melakukan uji pengendapan, di mana menambahkan reaksi pengendapan tertentu ke dalam larutan sampel. Endapan yang terbentuk dapat mengidentifikasi keberadaan ion tertentu. Misalnya, penambahan pada BaCl2 pada larutan yang mengandung sulfat akan menghasilkan endapan putih BaSO4. Lalu kita juga bisa melakukan uji pH atau keasaman. Nah, dengan menggunakan kertas lakmus atau pH meter atau indikator asam basa, larutan asam akan bersifat asam di mana pH-nya kurang dari 7. Dan larutan basa akan bersifat basa jika pH-nya lebih dari 7. Itulah jawaban yang bisa saya berikan untuk menjawab pertanyaan dari Auralian. Bagaimana, apakah pertanyaannya bisa, apakah jawabannya bisa menjawab pernyataan dari saya bisa menjawab pertanyaan dari Auralian? Baiklah, terima kasih. Saya cukup mengerti dengan jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Nah, mungkin itulah presentasi yang bisa kelompok 5 tampilkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah presentasinya akan dilanjutkan ke kelompok 6, teman-teman? Ya, tapi keluar dulu nanti masuk lagi ke link yang sama. Oke, Bunga. Baik.